Baik, sama tema tausiah singkat kita di program Tialistul Islam Rahma FM yang terus disiar luaskan oleh Erlangga FM Sukabumi 99 FM, Rahma FM Cianjur dan Rahma FM Sukabumi, dan melalui audio streaming kami Tifada Bayu Rahma FM Bandung. Edisi Senin 20 Februari 2017, temanya adalah 4 kelompok manusia penghuni surga. 4 kelompok manusia penghuni surga. Tema ini menjadi sangat penting setelah rahimahullah. Kita akan mengetahui nanti kita di posisi yang mana ini. Kita termasuk kelompok yang mana. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok manusia yang terbaik ya, insya Allah. Siapakah 4 kelompok manusia penghuni surga? Tema ini saya angkat berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, "Uhadditsukum hadisan fahfadhuhu." Dan aku akan sampaikan satu berita kepada kalian. Fahfadhuhu, maka jagalah baik-baik berita itu. Berita ini hal yang sangat penting ya. Qala Nabi sabda, yakni innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya di dunia ini ada 4 kelompok manusia. Ya, ada 4 kelompok manusia. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Siapa itu? Yang pertama adalah abdin razaqallahu malan wa ilman. Seorang hamba yang dikaruniai oleh Allah harta yang cukup, harta yang berlimpah, tidak kurang satu apapun, wa ilman, dan juga Allah memberikannya ilmu. Subhanallah, sudah kaya, berilmu lagi. Kemudian fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Kekayaan dan harta ilmunya itu dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah sebagai Tuhannya. Wa yashilu fihi rahimahu, dan dia gunakan pula untuk menghubungkan tali silaturahim. Dia tidak lantas menjadikan congkak sombong karena kaya, ya, besar kepala karena pandai menguasai beragam macam ilmu, tapi subhanallah sebaliknya. Harta dan ilmu yang digunakan untuk bertakwa pada Allah, infak sedekahnya, wakafnya dia keluarkan, zakatnya dia juga keluarkan, dan bahkan silaturahimnya baik kepada rakyat jelata, kaum duafa, fakir, miskin, anak-anak yatim piatu. Subhanallah, perhatiannya luar biasa. Nah, kenapa demikian? Wa ya'lamu lillahi fi haqqan. Nah, karena dia tahu betul ya, di situ ada hak-hak Allah yang harus dia penuhi. Yang saya terima ini, banyak orang yang hartanya berlimpah tapi nggak tahu hak-hak Allah. Apa yang dimaksud hak-hak Allah? Ya, kewajiban-kewajibannya tentang harta. Pedagang, ingat, dia punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Alladzina indil bai', dari produk yang dia perjualbelikan sebanyak 2,5%. Petani, ketika hasil tani ada hak Allah di situ. 10% harus dikeluarkan di hasil taninya. Demikian seterusnya. Nah, hamba Allah ini luar biasa. Dia tahu tentang hak-hak Allah yang harus dia penuhi. Nah, Nabi menyebutkan fahada biafdalil manasil. Orang ini mempunyai derajat yang paling utama di hadapan Allah. Ya, biafdalil manasil, memiliki peringkat derajat yang paling utama di hadapan Allah. Sudah dia diberi harta yang berlimpah, ilmu yang banyak, kemudian harta dan ilmunya digunakan untuk bertakwa kepada Allah, menyambungkan silaturahim, dan dia penuhi hak-hak Allah. Subhanallah. Adakah Anda yang sudah memenuhi poin yang pertama ini? Sungguh bahagia. Dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Jelas itu. Kaya dunia, kaya akhirat. Luar biasa. Yang pertama ini, mungkin 1001 pun jarang ya yang seperti ini. Mudah-mudahan kami ikut berdoa ya, Anda semua menjadi hamba Allah yang pertama ini, penghuni dunia yang diberikan rezeki oleh Allah berupa harta yang berlimpah, ilmu yang banyak, dan keduanya dijadikan bertakwa kepada Allah. Yang kedua adalah wa abdin razaqallahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Seorang hamba Allah yang diberikan rezeki yang berlimpah. Wa yarzuqhu ilman, ilmu maksud saya, diberikan ilmu yang banyak, pengetahuan yang tinggi yang luar biasa, namun walam yarzuqhu malan, tidak diberikan rezeki
berupa harta. Dia pandai tapi miskin. Kalau yang tadi, ya kaya, ya pandai. Sekarang dia pandai dan ilmu agama luar biasa. Banyak orang yang bertanya kepada beliau mengenai sumber-sumber ilmu untuk orang lain, dan ilmunya dia sebarkan, dia berikan pada orang tanpa pamrih. Namun sayang, walam yarzuqhu malan, dia tidak diberi rezeki oleh Allah berupa harta. Kemudian fahuwa shadiqun niyyati yaqul, namun di hatinya dia punya niat yang sungguh-sungguh. Ia berkata, lau anna li malan, sekiranya aku diberi harta oleh Allah Azza wa Jalla, la amiltu bi amalin fulanin, niscaya aku akan amalkan seperti amalnya si fulan yang pertama tadi. Maka apa saudara? Fa ajruhuma sawaan, karena niatnya itu ia akan mendapatkan pahala yang sama seperti pahala yang beramal tadi. Subhanallah. Luar biasa. Jadi kalaupun dia tidak punya harta, mungkin hidupnya pas-pasan, tapi dia punya ilmu, dan dengan ilmunya dia amalkan pula. Dan ilmunya dia gunakan untuk bertakwa pada Allah, dan ilmunya dia digunakan untuk menunjukkan orang-orang yang tersesat. Dan ilmunya dia sebarluaskan ke seluruh umat manusia tanpa pamrih. Dan dia berandai-andai di hatinya, sekiranya aku memiliki harta yang banyak, maka aku pun akan beramal seperti fulan. Maka Nabi menyatakan, kelompok yang kedua ini derajatnya sama dengan yang pertama, yakni bi afdhalil manazil, dialah seutama-utama derajat manusia. Nah, mungkin yang kedua ini agak mending ya ini. Ya, pandai tapi miskin. 2. Pertama, rahimakumullah, Anda lihat dalam Al-Quran surah Al-Anfal, surah 8 ayat 28. Insya Allah menyatakan, awas hati-hati, yang namanya harta dan anak itu hati-hati. Wa'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annama amwalukum wa auladukum fitnatun, bahwa sesungguhnya harta kalian, anak-anak itu hanyalah sebagai fitnatun, cobaan dari Allah. Wa anna Allah indahu ajrun azim, dan sungguhnya di sisi Allah lah terdapat pahala yang besar. Setelah kebanyakan manusia terbuai dengan harta dan anak-anak, mereka lupa itu semua ada ujian dari Allah, fitnah dari Allah Azza wa Jalla, hingga kebanyakan manusia menjadi lalai ibadah, lalai mengabdi kepada Allah dengan harta yang berlimpah itu. Dan kalau kita lihat dalam sejarah umat manusia, ternyata banyak manusia yang terjebak dalam azab Allah Azza wa Jalla, terpuruk ya. Kenapa? Bukan karena kemiskinan, justru karena kekayaan yang amat berlimpah. Kita lihat kaum Ad, kaum Samud, ya, kaum Sabah itu ditenggelamkan dengan banjir bah yang luar biasa. Arim itu dikarenakan mereka berlimpah hartanya, rezekinya luar biasa, tapi mereka lupa untuk bersyukur pada Allah, malah kufur pada Allah. Maka hati-hati ketika kita punya harta, apalagi yang banyak, maka gunakanlah harta itu bertakwa pada Allah, seperti kelompok yang pertama dan kedua tadi. Nah, yang ketiga, siapa mereka? Kelompok manusia yang menghuni dunia ini. Kelompok yang ketiga adalah Nabi menyebutkan, wa abdin rajakallahu malan, seorang hamba yang diberi rezeki oleh Allah harta yang berlimpah ruah. Kekayaannya ada di mana-mana, sawah, ladang, kebun, aset beragam perusahaan dia miliki. Namun walam yarzuqhu ilman, dia tidak diberikan rezeki oleh Allah berupa ilmu. Jadi dia termasuk orang yang kaya tapi bodoh. Ya. Bukan bodoh dalam ilmu dagang, eksak sains, bodoh di bidang ilmu agama. Mungkin gelarnya banyak, depan belakangnya. Nah, fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Karena dia bodoh, tidak punya ilmu, harta berlimpah, dia menggunakan hartanya tanpa ilmu. Ya, la yattaqi fihi rabbahu, tidak digunakan untuk bertakwa kepada Allah. Wala yashilu fi rahamu, tidak digunakan untuk menghubungkan tali persaudaraan, silaturahim. Wala ya'lamu lillahi fi haqqan, dan tidak sadar bahwa di dalam harta yang berlimpah itu ada hak-hak Allah yang harus dia penuhi. Maknanya harta yang berlimpah itu dia hanya gunakan untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya, kebutuhan nafsunya. Yang penting saya hidup di dunia, mumpung hidup di dunia. Segala apa yang dia inginkan, enggak halal, enggak haram, langsung dia kerjakan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, manusia yang seperti ini
Nabi menyatakan, fahada bi ahbasil manajil. Orang ini mempunyai derajat yang paling rendah. Naudzubillah. Kaya tapi bodoh. Bodoh di bidang agama. Naudzubillah. Saudara rahimakumullah, kelompok orang ini nampaknya yang paling banyak ya. Yang paling. Bicara masalah harta, yang ingin sampai kepada Anda sebuah hadis ini muttafaqun dari Ibnu Abbas dan Anas radhiyallahu anhuma. Ternyata sabda Rasul, yang namanya manusia itu tidak akan puas dengan harta. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, "Law anna libni Adama wadiyan min zahabin." Sekiranya seorang hamba, seorang manusia mempunyai satu lembah dari emas, niscaya dia akan mencari lembah yang kedua yang penuh dengan emas. Lau anna libni Adam wadiyani min zabin ahabba ayyakun lahu wadiyani. Dia akan mencari lembah emas yang kedua. Apa maknanya? Manusia selama hidup tidak akan puas dengan harta. Sudah sejengkal ingin satu sikut ingin satu depak, dan begitu seterusnya. Atau seperti orang yang haus, melihat air laut yang demikian sangat luas membentang sepanjang mata, minumlah dia satu gelas. Ternyata bukan hilang hausnya, semakin jadi. Dia minum satu teko, makin jadi. Dia minum satu ember, makin haus. Bahkan hatta air laut itu pindah ke perutnya semua, hausnya tidak akan hilang. Bahkan semakin bertambah-tambah, semakin rakus dia. Itulah umpama manusia nafsu pada harta. Bahkan Nabi mengatakan, baru manusia itu akan berhenti, walam yanla'u fahu illa turab, kecuali kalau mulutnya sudah dipenuhi dengan tanah. Artinya dia sudah mati, baru dia akan berhenti untuk mencari harta. Dan illa turab dengan tanah. Baru sudah dia mati, sudah dibangkai, masuk ke liang lahat, dia akan berhenti untuk tidak lagi mencari dunia. Subhanallah, yang keempat, terakhir. Kelompok manusia dunia itu Nabi katakan, wa abdin lam yarjukhullahu malan wala ilman. Seorang hamba yang tidak diberikan harta, tidak juga diberikan ilmu, ya miskin, ya bodoh lagi di bidang agama. Dan dia nggak mau mencari ilmu. Sudah miskin, sombong lagi. Tidak mau mencari ilmu, merasa dirinya pandai, padahal dia nggak tahu apa-apa. Bahwa yaku, dan dia berkata, lau anna li malan la amiltu fihi bi amalin fal. Kalau saya kaya, saya akan seperti yang ketiga tadi. Dia artinya, kalau saya kaya, banyak duit banyak, saya akan hidup mewah-mewah. Saya akan mengikuti nafsu dan syahwat. Maka apa sabda Rasulullah SAW? Maka bahwa niyatahu wa wisruhu masyawa'an. Karena niatnya itu dia akan mendapatkan dosa seperti dosa yang berbuat. Poin yang ketiga tadi. Na'udzubillah. Jadi kalau saya simpulkan, 4 kelompok manusia yang menghuni dunia ini. Pertama, orang diberi rezeki oleh Allah berupa harta dan ilmu. Kaya, pandai, dan digunakan untuk bertakwa pada Allah, menyambungkan silaturahim. Inilah manusia yang hebat. Yang kedua, diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Dia berilmu tapi miskin, tapi dan ilmunya subhanallah, dia bisa juga bertakwa pada Allah. Dan Rasul menyatakan kelompok kedua ini sama hebatnya kelompok yang pertama. Yang ketiga, dia diberi harta banyak tapi tidak diberi ilmu. Dia bodoh tentang ibu agama. Karena bodoh, maka hartanya bukan dipakai takwa pada Allah, melainkan dipakai menentang Allah azza wa jalla. Yang keempat, naudzubillah, sudah miskin, bodoh lagi. Ini manusia yang sangat jelek di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk kelompok manusia yang terbaik di hadapan Allah azza wa jalla, yang kita bisa menikmati hidup bahagia fid dunya wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin.